Kalau di S2-nya itu gimana, Pak? Kalau di S2 itu kan aku S2-nya itu waktu udah waktunya B sama S1 kan, karena aku fast track. Jadi waktu di semester 7 S1 itu aku bareng sama semester satunya S2. Dan alhamdulillahnya waktu semester 7 itu aku udah longgar. Masuk itu cuma tinggal satu mata kuliah, terus waktu di semester 2 kan udah nggak ada mata kuliah, tinggal nyelesain TA aja, penelitian TA gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau S2 nggak ada kesulitan sih, nggak ada kesulitan atau tekanan yang terlalu berat buat aku. Cuman yang aku rasain di S2 biologi itu karena lingkungannya sama, terus dosennya juga sama gitu. Jadi aku nggak ngerasa terlalu beda gitu antara S1 sama S2. Kalau TA aku itu judulnya ini produksi dan karakterisasi kitinase dari bakteri limbah perikanan dan aplikasinya dalam penghambatan pertumbuhan jamur penyusun rumput kerang. Jadi kalau TA aku yang S1 itu kan di candi-candi itu banyak ya rapuh gitu, kayak lapuk itu karena disebabkan adanya jamur atau lichen. Nah di sini aku pengen coba produksi kitinase yang bisa menghambat pertumbuhan lichen itu tadi atau jamur. Jadi kalau aku itu KP Green itu di lab mikrobiologi pertanian. Jadi emang mengarahnya itu ke pupuk, pembuatan pupuk gitu. Nah, jadi aku waktu KP itu aku mengidentifikasi atau mengeksplorasi bakteri-bakteri yang bisa mendukung tanaman untuk tumbuh di lingkungan yang kekurangan air, yang kekeringan. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Lab Into Go. Oke, dengan kombinasi host yang baru nih. Saya Miko. Dan saya Afifah. Oke, nah seperti video-video yang lalu, kita kedatangan tamu yang baru lagi nih. Ya nih, boleh perkenalan dulu deh Mbak. Saya Sabita, biasanya dipanggil Sami. Aku di sini mahasiswa biologi mahasiswa S2 biologi ITS. Oke, jadi Mbak Sani ini S2 guys. Nah, boleh nih Mbak cerita pengalaman waktu masuk ITS, terus kenapa sih kok milih biologi gitu? Oke, sebenarnya sama kayak mahasiswa lain sih. Sebenarnya aku masuk biologi itu pilihan kedua. Pilihan pertamanya waktu itu statistik karena emang aku lebih tertariknya ke statistik. Terus pilihan keduanya coba ambil yang menurut aku aman, yang mungkin pasti masuk dengan nilai UTBK yang aku dapat. Jadi udah pilihan keduanya biologi, dan ternyata waktu udah pengumuman ternyata masuknya ke jurusan biologi ke pilihan kedua. Awalnya ya kayak nangis sih ya, kan soalnya itu bukan jurusan yang aku pengen jurusan. Tapi setelah coba belajar di biologi, coba tahu lingkungannya di biologi gimana, terus coba belajar juga itu ternyata cocok gitu, dan ternyata malah bersyukur gitu karena masuk ke jurusan biologi. Oke, berarti sekarang udah nggak nangis atau tambah nangis Mbak selama di biologi? Kalau nangis karena nyesel masuk jurusannya udah enggak sih, tapi nangis mungkin karena tekanannya aja ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh Mbak, tekanannya kan selama Mbak menjalani S1 dan S2 nih di biologi ITS ini bagaimana sih? Apa aja sih yang Mbak lakuin selama ini? Kalau di S1 itu tertekan banget itu waktu masuk ke semester 3. Karena kan semester 1 2 ini belum banyak matkul biologi ya. Jadi masih banyak matkul UPMB kayak matematika, bahasa Indonesia gitu. Dan praktikum pun cuma satu praktikum tiap semester. Kemudian waktu masuk ke semester 3 atau semester 4 itu aku lupa, itu aku pernah ngerasain satu semester itu 4 atau 5 praktikum dalam seminggu. Nah itu baru mulai tertekannya di situ, mulai ngerasain capek banget ngerjain laporan, terus praktikum yang terus-terusan gitu hampir tiap minggu. Kalau di S2-nya itu gimana Pak? Kalau di S2 itu kan aku S2-nya itu waktu udah waktunya B sama S1 kan, karena aku fast track. Jadi waktu di semester 7 S1 itu aku bareng sama semester satunya S2. Dan alhamdulillahnya waktu semester 7 itu aku udah longgar. Masuk itu cuma tinggal satu mata kuliah, terus waktu di semester 2 kan udah nggak ada mata kuliah, tinggal
sebenarnya kalau S2 nggak ada kesulitan sih, nggak ada kesulitan atau tekanan yang terlalu berat buat aku. Cuman yang aku rasain di S2 biologi itu karena lingkungannya sama, terus dosennya juga sama gitu, jadi aku nggak ngerasa terlalu beda gitu antara S1 sama S2. Kalau dari Mbak Sari nih penelitiannya atau lab peminatannya itu ke arah mana ya Mbak? Kalau aku ke arah biologi. Sebenarnya waktu di awal, waktu aku masuk ke biologi, itu aku tertarik banget ke botani. Jadi kalau ditanya mau ke jurusan kemana, botani, zoo, ekologi atau mikro, itu aku pasti jawabnya botani, kayak yakin banget botani. Tapi ternyata waktu udah belajar biologi, udah kenal mikro, di semester 3 ya ke mikro, itu ternyata lebih tertariknya ke mikro. Jadi aku ambil peminatan mikrobiologi. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak, untuk S1 dan S2-nya ini TA Mbak itu tentang apa nih, Mbak? Kalau TA aku itu judulnya ini, produksi dan karakterisasi kitinase dari bakteri limbah perikanan dan aplikasinya dalam penghambatan pertumbuhan jamur penyusun rumput kerak. Jadi kalau TA aku yang S1 itu kan di candi-candi itu banyak ya rapuh gitu, kayak rapuh itu karena disebabkan adanya jamur atau lichen. Nah di sini aku pengen coba produksi kitinase yang bisa menghambat pertumbuhan lichen itu tadi atau jamur. Soalnya jamur kan dinding selnya itu didominasi sama kitin. Jadi aku perlu kitinase untuk menghidrolisis kitin itu tadi. Nah kitinase ini tuh biasanya dihasilkannya di lingkungan-lingkungan atau ekosistem yang banyak mengandung kitin, salah satunya limbah perikanan. Kalau di S2-nya ini nggak lanjutan dari TA aku, tapi topiknya beda. Jadi ini kalau di topik S2 ini aku memproduksi lakis dari Trichoderma anaharsianum, di mana Trichoderma anaharsianum itu spesies yang baru teridentifikasi. Jadi dia tuh baru teridentifikasinya di 2021 kemarin. Jadi belum tahu nih gimana kemampuannya dalam memproduksi lakis itu gimana, memproduksi Celobius dehydrogenes itu gimana. Jadi aku memproduksi lakis dan Celobius dehydrogenes dari Trichoderma ini. Kemudian nanti lakis dan Celobius dehydrogenes ini nanti aku aplikasikan untuk ke detoksifikasi pulmi atau limbah minyak zaitun. Limbah minyak kelapa sawit. Oh iya. Kalau dulu Mbak KP itu di mana ya Mbak? Kalau aku pakai di Di BRIN Cibinong. Itu terkait apa ya Mbak? Apa terkait mikro juga Iya, atau? terkait mikro. Jadi kalau aku itu KP di BRIN itu di lab mikrobiologi pertanian. Jadi emang mengarahnya itu ke pupuk, pembuatan pupuk gitu. Nah jadi aku waktu KP itu aku mengidentifikasi atau mengeksplorasi bakteri-bakteri yang bisa mendukung tanaman untuk tumbuh di lingkungan yang kekurangan air, yang kekeringan. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nih, kita dengar-dengar nih selama Mbak menjalani S1 dan S2, Mbak juga ada melakukan kegiatan di luar akademik nih, seperti mungkin berbisnis. Nah, itu gimana sih Mbak? Bisa ceritain nggak gimana Mbak ngejalanin kuliah S1 hingga S2 tapi tetap ngejalanin kegiatan tersebut? Jadi kalau aku bisnis itu sebenarnya udah dari kecil sih. Jadi dari SD itu aku udah coba jualan cincin, terus bikin bros-bros gitu, jadi jualan di SD. Terus tapi sempat stop, habis itu sempat jualan lagi waktu SMA. Jadi waktu SMA itu aku aktif jualan pisang nugget. Itu aktif selama setahun full. Terus tapi ketika udah masuk kuliah ternyata nggak bisa lanjut karena ya tahu kan keadaan di kampus kan aku harus PT, dimana rumahku tuh di Surabaya Barat. Jadi kalau aku PT dari rumah ke sini itu 1 jam. Jadi untuk lanjutin itu kayaknya nggak sanggup gitu. Akhirnya aku coba cari bisnis yang dimana itu nggak makan waktu banyak dan bisa aku lakuin di jam-jam yang aku nggak kuliah gitu. Jadi aku coba bikin donat, aku coba bikin kue-kue yang aku bisa bikin di pagi hari gitu. Jadi sebelum aku berangkat ke kampus aku udah bikin dulu gitu. Terus aku jual ke sekolah-sekolah atau kemana gitu. Oh, oke. Nah, Mbak, kalau boleh tahu juga nih, kenapa Mbak dari S1 terus memutuskan untuk fast track di biologi ITS ini? Jadi sebenarnya aku tuh mau lanjut S2 itu bingung ya, mau lanjut S2 atau enggak gitu. Karena yang pertama itu ada tuntutan untuk kerja kan, jadi kalau setelah lulus kerja gitu. Nah, terus tiba-tiba aku tahu ada program fast track di mana itu kita cuma ngambil setahun aja itu udah dapat
keterima ya alhamdulillah gitu aku bisa dapat gelar S2 dengan jangka waktu yang 1 tahun aja setelah aku lulus S1 gitu. Kalaupun memang nanti aku nggak keterima nih lanjut nggak keterima master ya udah berarti emang jalan aku bukan lanjut di S2 gitu. Setelah lulus S1 aku bakal kerja. Tapi alhamdulillahnya bisa masuk ke program fast track ini nih. Jadi ya bersyukur sih karena cuman waktu 1 tahun, tapi kalau aku ini 1,5 tahun ya, jadi hitungannya setengah tahun dari aku lulus S1 udah dapat gelar S1. Oke, I see. Ya Mbak, jadi apa nih tips and triknya buat lulus fast track atau mungkin kayak mulai nyicil nih dari semester 6 udah tahu mau kemana atau gimana gitu Mbak? Oke, jadi kalau kalian daftar fast track itu nanti pasti bakal bertanya udah dapat pembimbing atau belum, dan udah dapat judul penelitian atau belum. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kamu bakal diterima atau enggak. Jadi kalian sebelum daftar fast track kalau bisa kalian udah dapat pembimbing dan udah tahu nih topik penelitiannya kemana, arahnya kemana gitu. Jadi nanti ketika nanti kan pasti diseleksi ya dari semua yang daftar fast track itu pasti bakal diseleksi. Nah itu pas kemungkinan apa seleksinya itu dari kalian udah matang atau enggak di penelitiannya gitu. Karena kan fast track itu kan dikerja waktu juga kan. Jadi kalau misalnya kalian belum dapat topik penelitian kan pasti bakal ngulur waktu gitu. Jadi pasti yang salah satu pertimbangannya itu topik penelitian. Oke Mbak, ikut fast track itu kan dipercepat ya Mbak, yang harusnya 2 tahun, kalau S2 ya 2 tahun. Jadi setahun, apalagi langsung lanjut dari S1. Itu apakah lebih berat atau gimana Mbak selama ngejalaninya? Jadi sebenarnya kalau fast track itu kita tetap menjalani S2-nya tetap 2 tahun gitu. Cuman bedanya kita kayak ngerapel gitu loh, ngerapel sama S1. Jadi bareng gitu. Jadi waktu kita semester 7 S1 itu kita bareng sama semester 1-nya S2. Jadi kita tetap menjalani S2-nya itu tetap 4 semester. Gitu, tapi dilakuinnya di berbarengan sama semester 7 8 S1. Gitu. Nah, salah satu tipsnya biar kalian nggak keteteran itu yaitu jadi kalian kalau emang udah pengen lanjut fast track kalian udah harus persiapin di S1-nya. Jadi kalian ambil sebanyak mungkin ambil mata kuliah atas gitu. Jadi ketika kalian di semester 7 itu kalian udah nggak ada tanggungan mata kuliah wajib. Jadi kalau aku dulu itu waktu semester 3 aku ambil mata kuliah semester 5, waktu aku semester 4 ambil mata kuliah semester 6 gitu. Jadi ketika di semester atas itu tanggungan mata kuliah wajibnya itu udah sedikit gitu loh. Jadi aku waktu semester 7 itu yang harusnya 3, kalau nggak salah 3 mata kuliah wajib, aku tinggal satu mata kuliah wajib. Jadi ketika dibarengin sama mata kuliah S2 itu nggak berat gitu, karena jumlahnya ya sama kayak waktu aku S1 dulu gitu. Oke, I see. Menurut Mbak nih, selama menjalani fast track S2 nih di biologi ITS, menurut Mbak dari yang Mbak dapat itu apakah worth it untuk melakukan S2 di ITS ini? Menurut aku worth it sih, karena kan di biologi ITS itu banyak jurusannya ya. Jadi ada lingkungan, ada ke lingkungan, terus ada ke hewan, sama ke teknologi gitu. Nah gitu. Jadi kalian bisa ambil penjurusan yang memang sesuai sama minat kalian gitu. Dan juga ilmu yang kalian atau mata kuliah yang kalian dapat di S2 ini tuh bisa lebih advance lah daripada S1. Jadi pengembangan dari S1 kalian. Oke, I see. Nah itu guys, jadi dari Mbak Sari, jadi kita harus mempersiapkan sedini mungkin kalau kita mau lanjut fast track nih. Mungkin ada closing statement nih dari Mbaknya buat adik-adik nih. Aku closing statementnya, kalian pasti yang baru masuk ke biologi itu pasti ada ya yang kayak ngerasa nyesel atau ngerasa nggak pengen banget gitu lanjutin di biologi dan coba pengen cari ke jurusan lain. Tapi kalau saran aku, kalian coba belajar dulu di biologi ya, karena aku dulu juga gitu. Aku dulu juga nggak suka untuk belajar di biologi, kayak nggak pengen pindah ke jurusan yang lain. Tapi ternyata setelah aku pelajari itu malah buat aku bersyukur karena ada di jurusan. Oke, terima kasih banyak Mbak Sari atas closing statementnya, dan terima kasih banyak
untuk hari ini karena mau berkunjung ke podcast Lab Into Goal, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa kita, informasi yang kita dapatkan bisa kita diterapkan lah ya. buat adik-adik semua Benar ya. banget. Oke, mungkin cukup itu saja hari ini. Jangan lupa follow podcast Lab Into Go beserta YouTube, Instagram, dan juga nanti mungkin kita cantumkan link Instagram mungkin atau Mbak Sari atau kalau Mbaknya berkenan ya oke, nanti kita kasih di sini-sini lah ya. Oke. See you. Bye bye.